Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safiatul Munawwaroh dengan NIM A1C221075 kelas R002 Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang formasi konsep matematika yang bagian lanjutan. Formasi konsep matematika bagian lanjutan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu konsep sebagai warisan budaya, dan yang kedua kekuatan pemikiran konseptual, dan yang ketiga belajar konsep matematika. Konsep sebagai warisan budaya. Suatu konsep adalah suatu cara memproses fakta yang dapat digunakan pengguna untuk membawa pengalaman masa lalu yang bermanfaat ke masa yang sekarang. Tanpa bahasa, setiap individu harus membentuk langsung konsepnya sendiri dari lingkungan. Tanpa bahasa, konsep tidak dapat dibawa bersama untuk membentuk konsep yang lebih tinggi. Meski dengan bahasa tahapan pertama dan tahapan kedua bisa dilakukan. Selain itu, konsep masa lalu yang dengan teliti dan sungguh-sungguh dapat diabstraksikan dengan perlahan diakumulasikan ke generasi menjadi sesuatu yang berguna untuk setiap individu baru yang membentuk sistem konseptualnya. Newton pernah mengatakan bahwa tidak ada gunanya jika tanpa bantuan atas apa yang dia lakukan. Dia juga berkata dengan rendah hati bahwa saya telah melihat sesuatu yang sangat kecil dan sangat jauh dari yang lain. Itu karena saya telah berdiri di bahu raksasa. Maksud dari kata ini adalah kita atau Newton diibaratkan sebagai orang-orang kerdil yang tidak dapat melihat jauh atau dengan mata normal. Oleh karena itu, kita harus berdiri di bahu raksasa. Kemudian raksasa diibaratkan sebagai para pendahulu yang sudah melihat dunia yang lebih jauh dan lebih luas. Jadi, kita harus mendaki ke bahu raksasa untuk dapat melihat apa yang mereka lihat. Dan itu dapat dilakukan dengan cara membaca buku. Struktural konseptual para matematikawan dan ilmu yang pada akhir-akhir ini digunakan dari konsep Newton. Ada 2 cara untuk menyebabkan konsep terbentuk berdasarkan fungsi kata tersebut. Yang pertama, dengan penemuan suatu contoh dari konsep kemudian berperan sebagai cara kita dalam pengklasifikasian contoh tersebut dan pengalaman subjektif kita sebagai pengetahuan. Dan yang kedua, dengan mendengarkan, membaca, atau cara lain yang membuat nama atau dengan simbol lain untuk suatu konsep. Kemudian, kekuatan pemikiran konseptual. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu pemikiran konseptual. Berpikir konseptual adalah cara berpikir yang selalu memecahkan masalah menggunakan konsep yang ada yang telah dimiliki berdasarkan hasil penilaiannya selama ini. Pemikir yang berpikir secara konseptual mampu menjadikan lingkungan sebagai bagian darinya melalui kemampuannya dalam mengkombinasikan dan menghubungkan berbagai pengalaman yang berbeda dan pengalaman yang sama. Semakin abstrak suatu konsep, semakin besar kekuatan mereka untuk melakukan hal itu. Perlu bantuan teori-teori yang tepat. Sejumlah fakta yang hanya dapat membantu untuk mengaitkan hal-hal di sekitar mereka. Sedangkan teori memungkinkan pemikir untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol peristiwa-peristiwa yang terkait dalam jumlah yang besar. Selain itu, kekuatan berpikir konseptual berhubungan dengan tingkatan daya ingat manusia. Berpikir secara konseptual sangat diperlukan untuk membantu manusia dalam keterbatasan ingatan. Kemudian yang ketiga, belajar konsep matematika. Matematika tidak dapat dipelajari langsung dari lingkungan sehari-hari, namun dapat dipelajari secara tidak langsung dari ilmuwan.
Permasalahan pada matematika ditinjau dari segi keabstrakan dan generalitasnya, diperoleh dari ilmuwan yang telah mengabstrakkan atau mengeneralisasikan konsep dari ilmuwan sebelumnya. Pelajar masa kini harus mengolah sistem data processing, munculnya MTK, bukan data yang masih mentah. Akibat yang mungkin baik, hal ini membuat seseorang mempunyai keterkaitan yang besar pada gurunya dan semua penulis buku MTK. Akibat terburuknya, hal ini akan membuat seseorang mengalami ketakutan sepanjang hidupnya dan tidak suka pada matematika. Terdapat dua prinsip dalam mempelajari matematika. Yang pertama, konsep yang lebih tinggi dari konsep yang telah dimiliki seseorang tidak dapat dikomunikasikan kepadanya melalui suatu definisi, tetapi dapat dikomunikasikan dengan cara mengarahkannya kepada sekelompok contoh. Yang kedua, konsep matematika hampir selalu disusun dari konsep-konsep yang lain. Oleh karena itu, harus diyakinkan bahwa konsep-konsep ini harus telah terbentuk pada pikiran siswa. Prinsip yang pertama seringkali diabaikan oleh kebanyakan buku teks, baik yang dulu maupun yang sekarang. Hampir di semua tempat, topik baru diperkenalkan melalui definisi, bukan dengan contoh. Dan pada prinsip yang kedua, terdapat dua juga konsekuensinya, yaitu 1. Dalam membangun struktur dari abstraksi yang berurutan, jika tingkat tertentu dimengerti tidak secara sempurna, maka segala sesuatu yang berasal dari konsep tersebut akan berisiko. Artinya, konsep tidak dijamin diterima secara benar. Dan yang kedua, konsep pendukung selalu dibutuhkan untuk setiap tahap pengabstraksian. Tidaklah cukup bagi siswa hanya beberapa kali belajar di waktu lampau agar pengetahuan mereka dapat diakses ketika diperlukan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai formasi konsep matematika. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.